Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tempat pembuangan akhir TPA Bangli di Desa Landi terbakar. Sudah 3 tahun, jalan Kemoning Nangka di Desa Buanagiri, Karangasem rusak parah. Jangan sampai terlewat menikmati kelezatan kuliner tipat tahu grenceng di Kota Denpasar. Asap mengepul di TPA tempatnya. Tempat pembuangan akhir TPA Bangli di Desa Landi sejak 7 November lalu terbakar. Kepulan asap keluar dari tumpukan sampah yang mengandung gas metana. Kebakaran dipicu udara panas ekstrim serta kelembaban yang tinggi, sehingga gas metana bereaksi mengeluarkan api. Gas metana terbentuk akibat pembusukan sampah. Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar Bangli Iwayan Wardana mengaku kesulitan mengatasi kebakaran karena bara api di bawah tumpukan sampah kedalaman 5 meter. Pemadaman itu dilakukan melalui metode injeksi, jadi untuk kita memasukkan air melalui tumpukan sampah yang ada di bawah. Karena gas metan ini adalah salah satu penyebab dari adanya asap-asap yang membubung di sampah-sampah tersebut. Dan itu juga didorong oleh hujan yang masih cukup rendah di wilayah TPA Landek. Dinas Pemadam Kebakaran Bangli saat ini terus memantau kebakaran di TPA Bangli agar tidak meluas. Agar tidak terulang, Pemkab Bangli beserta instansi terkait akan lebih intens mengecek lokasi TPA sehingga kebakaran bisa diantisipasi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Jalan Kemoning Nangka di Desa Buanagiri, Karangasem bukan lagi rusak, tetapi kondisinya sudah hancur. Selama 3 tahun, warga di daerah ini tetap setia melintasinya karena merupakan salah satu jalan yang vital. Jika musim hujan, warga di 2 banjar dinas di lereng Gunung Agung ini tidak bisa kemana-mana, karena jalan ini menjadi berbahaya khususnya murid sekolah, sehingga sekolah terpaksa diliburkan. Beberapa kali akses jalan ke Banjar Dinas Kemoning dan Banjar Dinas Nangka di Desa Buanagiri, Kecamatan Bebandem, Karangasem terputus akibat banjir besar. Warga terpaksa membuat jalan alternatif, namun tetap saja berbahaya, khususnya bagi pengendara sepeda motor karena bisa slip dan terjungkal. Udah berapa lama rusak seperti ini Bu jalannya Bu? Udah lama, udah sekitaran udah 5 tahunan. Udah 5 tahun. Belum Ya. diperbaiki sama sekali Bu ya? Belum. Itu Udah baiki sedikit, sini lagi dirusain sama gininya banjirnya itu ya. Waktu sebelum gunungnya itu meletus masih baik ini jalannya. Ya. Setelah itu udah hancur ya Bu. Ya. Kalau misalnya hujan, anak-anak berani lewat sini Bu? Nggak ada berani di sini. Kalau lebat hujannya nggak ada berani. Warga yang tinggal di 2 banjar dinas di Desa Buanagiri berharap pemerintah Kabupaten Karangasem segera memperbaiki jalan dan membangun jembatan tersebut karena membahayakan pejalan kaki, khususnya pengendara sepeda motor. Selain sebagai penghubung 2 banjar di Desa Buanagiri, jalan tersebut juga merupakan jalur evakuasi warga saat terjadi erupsi Gunung Agung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Untuk mengetahui durasi pemungutan suara serta situasi pencoblosan bagi anggota PPK dan PPS,
Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Gianyar hari Minggu lalu menggelar simulasi pemilihan Gubernur Bali dan Bupati Gianyar di Wantiran Pura Penataran Sasi di Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring. Simulasi menampilkan tata cara pemilihan yang diikuti sekitar 500 warga Desa Pejeng. Pemilih awalnya mendaftarkan diri, kemudian mereka mendapatkan surat suara untuk mereka coblos di bilik. Proses berakhir dengan mencelupkan jari ke dalam botol berisi tinta sebagai tanda sudah memilih. Menurut Ketua KPU Gianyar Iwayan Mura, melalui simulasi bisa diketahui proses dan rentang waktu pemilihan sehingga KPU bisa mengantisipasi jika terjadi kendala. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, ini sangat penting bagi kami untuk mengetahui seberapa waktu yang dibutuhkan dalam proses real nanti di tanggal 27 November. Tentu proses ini sangat penting untuk mengetahui beban kerja yang dilakukan oleh teman-teman Badan Network. Sehingga dari itu kita bisa petakan terkait hal-hal apa saja yang nanti akan kita lakukan sehingga proses ini bisa berjalan sampai akhir kegiatan. Pertama yang kami evaluasi lihat bahwa di pendaftaran belum ada periksa kimia. Kemudian juga pencocokan antara si pemberitahuan dengan identitas berupa KTP atau biodata lainnya tidak ada. Dan dari spesimen surat suara yang dipakai itu kami lihat itu ada 3 pasangan calon. Terus nyatanya di Gianyar ini dan di pemilihan pilgub pun itu hanya ada 2 calon. Apakah nanti pada saat pemilihan nanti masyarakat memang memahami bahwa antara disimulasikan dengan kenyataan itu berbeda? Di Kabupaten Gianyar tercatat ada 390.000 orang yang akan memilih Gubernur Bali serta Bupati Gianyar. Dari jumlah tersebut, baik pemilih laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.